Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma harramallahu 'alaika litajtanibahu fa inna man la ya'rifu syarrah yaqa' fihi. Wa 'alam annahu la yukhsha 'ala dhi dinin min wuqu'ihi fi tanawulil muharramatil 'ainiyah كأكل ما لا يحل أكله من الحيوانات ولا في أخذ أموال الناس عدوانا وظلما بالغصب والنهب والسرقة فإن ذلك إنما يصدر غالبا من جبار عنيد وشيطان مريد وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور. الأول ترك التفتيش في موضعه وبيان ذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص شخص معروف عندك بالخير والصلاح فكل من طعامه وعامله إن شئت ولا تسأل والثاني شخص مجهول عندك ولا تعرف بخير ولا بشر فإذا أردت أن تعامل هذا أو تقبل هديته فمن الورع أن تسأل ولكن برفق حتى إنك لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك كان السكوت أفضل. والثالث شخص معروف عندك بالظلم كالذي يعامل بالربا ويجازف في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة يصل إليه المال فينبغي أن لا تعامل هذا رأسا وإن كان ولا بد فقدم التفتيش والسؤال وهذا كله من الوراء حتى تعلم أن الحلال في يده نادر عزيز فإن ذلك يجب عليك الاحتراس. وإذا وصلت إليك عين تعلم أو تظن بعلامة ظاهرة أنها حرام أو شبهة فلا تتوقف عن ردها وإن وصلت إليك على يد أصلح الصالحين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وعليك بمعرفة جميع ما حرم الله عليك. Dan hendaknya kamu mengetahui jami'i ma harramallahu alaik, seluruh apa yang diharamkan oleh Allah padamu. Mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah litajtanibahu, untuk kamu menghindarinya. Fa inna man la ya'rifu syarr, maka sesungguhnya orang yang tidak kenal kejelekan yaqa'u fih, berarti dia sebentar lagi terjerumus dalam kejelekan tadi itu. Segala sesuatu yang bahaya itu harus diketahui. Sebab-sebab penyakit harus diketahui. Sebab-sebab kebakaran harus diketahui. Sebab-sebab banjir harus diketahui. Sebab-sebab yang menjadi kejelekan itu harus diketahui. Tapi bukan untuk kita melakukan kejelekan atau terjadi mara bahaya atau kejelekan dari itu. Untuk dihindari. Jangan melakukan ini supaya nggak sakit itu. Jangan melakukan itu supaya kamu tidak sampai tertimpa ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu penting sekali untuk mengenal kejelekan, tapi untuk menghindarinya, bukan untuk melakukannya. Araftu syarra la lisyarri bal litawaqqih. Wa man la ya'rifu syarr yaqa' fi. Aku ini mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan tapi menghindari. Karena siapa yang tidak tahu malapetaka atau bahaya, sebentar lagi dia dalam keadaan bahaya, akan terjerumus dalam malapetaka tadi itu. Karena itu ada beberapa sahabat, banyak sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah-fadilah amal. Oh, kalau gini pahalanya sekian, keutamanya itu dan ini. Hudzaifah tanya kepada Nabi bukan tentang fadailul amal, tentang fadilah-fadilah keutamaan amal. Yang ditanya tentang bahaya-bahaya toh. Bahayanya ini apa?
Bahayanya itu ya apa? Karena itu, Nabi SAW melihat ini orang cerdik. Orang kalau tahu hal-hal yang bahaya, dia tadi itu berarti mencari keselamatan. Tapi kalau orang hanya mengetahui keutamaan-keutamaan, cari keuntungan. Cari keuntungan tapi tidak tahu yang bahaya, juga itu tidak akan menjadi beruntung, akan menjadi malapetaka. Contoh, oh apel itu ada vitamin ini, tomat itu ada vitamin itu. Macam-macam vitamin dia paham, tapi dia nggak paham kalau ular kobra itu ada racun yang berbisa. Dia kepingin sehat, ngambil masuk kebun untuk ambil pohon itu, pohon ini, pohon itu, pohon ini. Dia nggak paham bahwa di situ ada ular kobra yang akan mematok dia nantinya. Kira-kira yang lebih selamat yang mana? Orang yang paham ular kobra ini racunnya berbisa, saya harus hati-hati dan menghindar, atau nggak tahu, yang penting makan apel bisa biar sehat gitu. Karena itu kenali yang haram-haram untuk kamu hindari. Kenapa bahayanya sampai ada di akhirat nantinya? Kalau sakit, penyakit di dunia ini saudara, separah apapun kalau mati habis. Kankerkah, tumorkah, nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat. Apapun penyakit yang berat-berat, kalau mati habis penyakitnya, selesai. Tapi kalau dosa yang haram ini, kalau mati semakin sakit. Kenapa? Akan menjadi azab kubur, akan menjadi azab neraka nantinya. Karena itu hindari itu semuanya, karena itu adalah sangat berbahaya. Baik. Wa alam annahu la yukhsha ala dhi dinin min wugu'ihi fi tanawulil muharramatil ainiyah. Ketahuilah tidak perlu dikhawatirkan kepada orang yang dia tadi itu kolot dalam agama. Min wugu'ihi fi tanawulil muharramat, daripada dia tadi itu terjerumus sampai mengambil atau melakukan yang diharamkan, yang benda yang diharamkan. Ka'akli ma la yahillu aklu, seperti makan yang tidak halal. Kalau orang masih cinta dengan Islam, nggak mungkinlah makan babi. Minal hayawana, daripada hewan, nggak mungkinlah dia tadi itu makan bajul. Wala fi akhdhi amwalin nas udwanan wa dhulman. Kita tidak khawatir kalau orang masih cinta dengan Islamnya, bahwa dia akan mengambil hartanya manusia dengan cara dolim, dengan cara merampas, bil ghasab, dengan ghasab, merampas, wasarigo, atau mencuri. Insya Allah dia akan menghindar. Semenjak orang tadi itu punya perasaan Islam itu berharga, dan dia berharap surga, ingin selamat dari neraka, insya Allah dia jauh daripada makanan haram atau mengambil harta dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Kenapa? Fa inna dzalika yasduru ghaliban, karena sesungguhnya yang terjadi makan haram, kalau ada orang Islam makan haram, minum arak, ngisep ganja, atau menipu, mencuri, mencopet, yasduru ghaliban, kebanyakan terjadi min jabbarin anid, itu dari pemimpin yang dia zalim, korupsi, majek, meres, au syaitanin marid, atau sudah dia termasuk golongan setan yang diusir dari rahmat Allah. Walaupun dalam bentuk manusia, tapi dia adalah setan. Orang yang keterlaluan yang melakukan itu. Cuma ada yang dikhawatirkan, santri pun, ustadz
pun kadang-kadang bisa terjerumus ini. Wa innama dakhalal istibah, hanya saja yang menjadi tidak terang, samar-samar, semu-semu ala ahli din, bagi orang yang masih cinta terhadap agama, santri kah, ustadz kah, imam masjid kah, takmir kah, min haitsu ihmaluhum an-nadhar, karena memang kurang teliti. Nah, kurang teliti ini yang membuat banyak terjerumus. Teliti dalam apa? Fi thalathati umur, dalam 3 hal. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan begini, secara umum orang kalau punya ilmu, masih cinta agama, taat kepada Allah, jauh daripada yang haram jelas. Makan bangkai, makan tikus, makan itu insya Allah menghindar. Khomer, ganja insya Allah menghindar. Yang dikhawatirkan itu kalau orang tadi itu sekalipun dia kiai, ustadz, imam masjid, yang dikhawatirkan dia kena haram yang nggak jelas. Itu karena kurangnya teliti. Orang kalau jelas-jelasan makan haram, babi dimakan, wah itu ya setan berarti. Kalau ngambil hartanya orang dengan jelas-jelasan, wah itu orang zalim itu. Jabbar anid, itu pemeras itu. Karena setan ini, saudara, setan ini bahasa makhluk yang paling jelek. Ada setan alal haqiqah, setan yang hakikatnya memang setan dari bangsa jin, yang dilaknat oleh Allah sak turunannya. Tapi ada setan alal majaz. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa dia itu setan, tapi hakikatnya bukan. Bentuk manusia, tapi disebut setan. Contoh, Abu Jahal disebut setan dalam Al-Quran. Wa idza lagu alladziina aamanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang-orang munafik itu kalau ketemu sama orang-orang beriman, dia menyatakan, aku sama-sama beriman loh seperti kamu. Tapi kalau ketemu setan-setannya, airu asaihim, ketemu kepada kepala-kepala mereka, seperti Abu Jahal begitu, enggak, aku pura-pura. Doh, aku ini sama dengan kamu. Karena itu, yang disebut setan itu, bisa setan bangsa jin, juga setan celonoan ada. Setan jalan, setan ono kupingi, setan bisa kamu salaman sama dia, kenalan lewat SMS, ada juga setan, hati-hati. Karena itu, kita harus berlindung daripada mereka semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan juga dalam ayat yang lain, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ada beberapa orang yang dikuasai hati mereka oleh setan. Maka setan melupakan dia, menjauhkan dia daripada berzikir kepada Allah, daripada Al-Quranul Karim. Orang-orang yang demikian ini gak senang dengan masjid, gak senang dengan bacaan Quran, protes. Tapi kalau nyanyi, get. Salonnya, get. Kalau dia dinasehati, sakit hati, tersinggung. Tapi kalau dia tadi itu maksiat kepada Allah SWT terang-terangan, orang yang demikian, mereka itu adalah golongan para setan. Ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Golongan setan itu adalah orang-orang yang rugi. Maksud yang rugi adalah bukan rugi duitnya, tapi dia penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang khusus yang terjerembab, yang masuk terjerumus masih ke haram, itu karena kelalaian, karena kurang waspada terhadap 3 hal. 1, tarkut taftish, mereka meninggalkan penelitian fi maudhi'ih, di tempatnya.
Wa bayanu dzalik, keterangannya gini, enggak teliti gitu. Pertama karena kurang teliti. Sampai akhirnya yang dimakan haram. Keterangannya begini, annan nasa yangasimuna binisba ilaik salatatu ashkhas. Manusia itu sebenarnya terbagi 3 kelompok. Secara umum ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, syakhsun ma'rufun indaka bil khairi was shalah, orang yang dikenal orang baik, orang soleh. Oh, ini orang warok, ini orang baik, orang soleh. Kalau ketemu orang demikian, fakul min ta'ami, makan makanannya ada. Wa amilhu in syi'ta, ente mau urusan apa aja, jual beli, mau menerima hadiahnya dia, terima. Wala tas'al, enggak perlu tanya-tanya lagi. Kenapa orang soleh? Paham ya? Loh, siapa sih orang soleh ini? Soleh ini apa maksudnya? Orang soleh itu predikat, dikatakan orang soleh itu apa? Dengarkan baik-baik. Orang soleh itu al-qaim bihugugillah wa hugugi ibadih. Orang yang melaksanakan hak Allah, kewajiban Tuhan dan kewajiban terhadap manusia. Sholatnya bagus, baca Qurannya istiqomah, jauh dari yang haram, sama tetangga baik, kalau jual beli jujur, amanat, ini orang soleh. Kalau ketemu orang demikian, disuguhi, entekno, halal. Jangan banyak tanya sudah. Kenapa? Barangnya insya Allah pilihan. Loh, dia nggak mau yang haram. Orang soleh itu jijik dengan yang haram, Pak. Jijik dengan yang haram, nggak mau dengan yang haram, tidak mengambil kecuali yang betul-betul jelas halal. Wah, hebat orang demikian ini. Makanannya berkah, makan dah ente sekenyang-kenyangnya, nggak apa-apa kalau ketemu orang yang soleh. Tapi kalau omongannya gorodok, pembohong besar, kemudian ini bukan orang soleh. Lu tak pikir orang soleh, kadek mikir telitin dime. Ini orang pertama orang soleh. Yang kedua, atsani syakhsun majhulun indak, orang yang tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal, la ta'rifu bi khair wala bi syarr, kamu tidak kenal dia orang soleh atau bukan. Ini orang jahat atau orang baik ya? Inti nggak kenal. Lah kalau sudah demikian, fa in aradta an tu'amil, kalau mau ada urusan dagang, an tu'amil hada au taqbal hadiyata, atau kalau dia bagi-bagi hadiah, diterima apa enggak? Ana nggak tahu orang ini orang soleh apa enggak. Fa minal wara' an tas'al, maka untuk berhati-hati kamu tanya, ini kamu bagi-bagi duit ini, duitnya siapa ini? Kau model? Itu berarti jangan tanya, tidak haram, duduk ngono. Kadang-kadang orang begitu, pokoknya kalau orang bagi-bagi duit, terima aja, nggak perlu tanya. Jangan, kalau orang ini bukan orang yang soleh, tanya, duitnya siapa ini? Tapi tanya tadi itu, walakin birifkin, dengan cara yang bagus. Dengan cara yang lembut. Hatta inna kalau arafta annahu yankasir qalbu, kalau kamu itu mengetahui kalau saya tanya pasti dia akan menyesal hatinya. Lidalik karena sukut afdal, diam lebih baik. Terus ya apa? Ya terima, kasihkan orang yang lebih memerlukan aja. Atau kalau dikasih makan masih kenyang. Kalaupun memang dipaksa harus makan, makan dikit aja. Saya kurang selera dengan ini. Saya nggak bisa dengan ini. Ada masalah di perut saya. Kan masalah kalau masuk makanan yang haram, kan gitu. Perut saya lagi jalan, ya jalan. Ususnya ya bergerak, begitu. Ya. Tapi jangan bohong, begitu. Jadi model orang kedua, orang yang belum
kamu ketahui secara pasti orang soleh atau tidak. Maka jangan gampang-gampang menerima hadiah. Nah, apalagi kalau sudah musim kampanye ya. Wah, bagi-bagi. Wis terimun. Yang penting kamu tidak tanya, insya Allah halal. Nah itu. Jangan begitu. Tanya, kalau memang nggak bisa tanya, ya kamu salurkan aja. Kamu salurkan kepada yang baik, begitu. Jangan langsung lah bleb baik. Masya Allah, cinta dengan para habaib dan ulama, calon ini, amplopi tebel-tebel. Coba kalau tidak nyalon, kira-kira amplopi tebel apa enggak? Lah, hal yang demikian ini hati-hati. Karena itu lebih baik menghindar. Hah? Lebih baik menghindar. Ini kedua. Tapi tidak bisa kita pastikan itu adalah haram. Tidak bisa kita pastikan itu adalah haram, tapi berhati-hati itu penting loh ya. Misal kalau ada makanan, ini ada racunnya apa enggak? Lebih selamat kamu coba atau kamu hindari? Enggak wis. Lebih baik anak menghindar. Ada macan, mati atau hidup? Ini tidur atau mati ya? Tak coba sih, entek kon. Ya kalau mati selamat, lah kalau memang hidup. Ya jangan main-main gitu, halal atau haram. Tinggalkan kalau nggak jelas halalnya. Ini dari orang soleh. Anda enggak tahu orang soleh atau bukan ini ya. Ya hindari aja kalau bisa. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, la ta'kul illa tu'ama tagi, wa la ya'kul tu'amaka illa taqi. Jangan kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Dan jangan memberi makan kecuali juga kepada orang yang bertakwa. Kalau makan, makanan orang yang takut kepada Allah. Jangan memberi makan kecuali orang yang takut kepada Allah juga. Mengadakan pesta yang diundang orang yang nggak sholat. Kenapa? Yang kaya-kaya. Lu ada apa kasih makanan orang-orang begitu itu? Panggil orang yang istiqomah ada di masjid. Panggil orang yang istiqomah baca Quran, ajak makan bersama. Walaupun dia miskin, tapi itu tepat makanan kalau masuk kepada dia. Kenapa? Jadi energi, jadi kekuatan untuk meningkatkan ibadah. Kamu dapat bagian pahalanya. Orang-orang itu kalau kamu kasih makan, gaya opo? Bentar lagi ke diskotik dia. Jangan-jangan nanti makan satenya kamu, mari ngono ketretes, ke zina dia. Karena itu, pesannya Nabi, la takul illa ta'amatagi. Jangan kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Dan jangan membiarkan orang makan makanan kamu kecuali juga orang yang bertakwa pula. Nah, hati-hati. Ya apa saya mau mengadakan acara? Ya tentunya perlu biaya. Proposal ke Jarum, proposal ke gudang garam, proposal ke itu. Buat apa? Jangan buat acara kamu tidak dosa. Acara itu enggak harus dengan biaya besar. Kayak ono banyu. Lo ngadakan acara sholawat misalnya, berzikir, jangan kamu berpikir dengan harus biaya besar dengan segala cara. Jangan. Insya Allah halal. Dari mana? Insya Allah halal. Ngawur. Hati-hati. Kalau la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Saya mau tanya, haji bagus nggak? Bagus. Umroh bagus nggak? Semua harta wis insya Allah diampuni ada di Mekah sana. Jangan-jangan kamu dapat laknat ada di Mekah sana nanti ya. Jangan. Hati-hati. Jangan terburu-buru. Kalau kamu mampu, silahkan kamu melakukan. Kalau enggak, saya kadang-kadang males. Acara maulid, bandera rokok, dalan-dalan. Iki opo iki? Maulid itu dodolan rokok. Acara hall, gudang garam, jarum, macam-macam. Hole jarum dah. Artinya
hal ini apa yang Anda cari? Buat seadanya. Kalau Anda tidak bisa membuat besar, buat kecil tapi halal. Tapi bagus. Itu lebih bernilai di sisi Allah daripada besar tapi kamu ngawur. Tapi kamu ngawur. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi jangan mengadakan hal-hal yang Anda tidak mampu, tapi akhirnya ternyata bukan kamu mendapatkan hal yang positif, tapi minus, dapat negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama, orang soleh. Jelas soleh, makan makanannya. Inti terima hadiahnya, hubungan dengan dia bagus, baik. Orang yang nggak dikenal kesolehannya, hati-hati, teliti, tanya. Kalau dikasih hadiah, tanya, tapi dengan cara yang bagus. Jangan cara yang tidak baik. Kalaupun memang takut tersinggung, terima, tapi salurkan kepada yang untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, syakhsun ma'rufun indaka bid-dzulum. Orang yang dikenal olehmu, orang itu orang zalim. Contoh, kalladzi yu'amilu birriba, seperti rentenir. Ini orang suka ngutangkan duit dan punya anak duitnya, bahkan punya cucu dan cicit. Kerjaannya memang rentenir. Wa yujazifu fi bai'i wa syira'i, atau orang yang memang menipu di dalam jual belinya dia. Wala yubali min ayyi jihatin yasilu ilaihi al-mal. Dia tidak peduli dari arah mana dia mendapatkan harta, dia tidak peduli, yang penting duit. Yang penting duit. Ini orang bahaya. Kalau sudah dikenal ini orang geleman, mau haram, sering nipu, sering berbuat dolim, rentenir, itu dan ini misalnya, fayambaghi an la tu'amil hadza ra'san, maka sepatutnya kamu tidak berhubungan dengan orang ini sama sekali. Wis. Jangan berhubungan sama sekali. Ngejak salaman aja. Wa in kana wala budda, kalau memang harus ada hubungan dengan dia. Nah, saya mau jual beli, saya mau jual sarung, atau saya mau beli sarungnya dia, faqaddimit taftish was-su'al, maka harus kamu teliti dan kamu harus tanya, ini dari hasil halal atau haram. Wa hadza kullu minal wara', ini adalah bagian daripada wara'. Hatta ta'lam, sehingga kamu betul-betul yakin dan tahu annal halal fi yadihi nadir, sehingga kamu harus yakin bahwa halal di tangannya dia itu jarang loh, aziz. Ini orang pekerjaannya gini semuanya, kalau ada yang halal ya berarti pilihan, berarti lah pilihan betul. Fa inda dzalika yajibu 'alaikal ihtiraz, kalau sudah begitu ya wajib untuk dihindari. Ini kadang-kadang orang-orang ini bentuknya koyo api, tapi bahaya itu. Contoh, ini pemerintah kadang-kadang. Gak apa-apa, cek ini kerungu pisan. Duit masyarakat dibuat ngumrohkan orang. Diumrohno, dihajikan. Duit siapa itu? Duitnya masyarakat. Masyarakatnya banyak yang perlu dibantu kok. Tasarrufnya, duitnya Baitul Mal, duit pemerintah itu tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk kemaslahatan masyarakat. Itu kayak haji nong tok. Baru kalau memang sudah lebih, kalau duitnya sendiri nggak apa-apa. Kalau duitnya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau duitnya rakyat ya jangan dibuat main-main begitu, nggak benar. Kenapa? Supaya nanti tokoh ini akan mendukung dia. Hati-hati loh ya. Jangan asal berangkat ke Mekah tapi kamu nggak diterima sama Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau haji atau umrah dia menyatakan labbaik Allahumma labbaik, ketakutan sampai pingsan kadang-kadang. Kata-kata lebik itu adalah kalau ada orang dipanggil itu nyambut panggilan, jawabannya lebik. Ya fulan, misalnya
dia nyambut lebih gitu. Menyambut panggilan. Nah, orang kalau umroh atau haji itu dipanggil sama Allah. Karena itu dia menyatakan lebih, Allahumma lebih, aku sambut panggilanmu ya Allah. Tapi sangu haram kabeh. Hartanya rakyat yang dipakai, padahal rakyatnya masih banyak yang miskin. Lebih, Allahumma lebih, la lebih, wala sadek. Aku khawatir ketika aku mengucapkan lebih, Allahumma lebih, untuk menyambut panggilan Allah, tapi Allah murka kepada aku. Allah menyatakan aku tidak terima sambutan kamu. Cuma dayo yang gini kon. Hati-hati, Allah itu adalah bagus, tidak menerima kecuali dari yang bagus pula. Orang kalau sudah muamalahnya banyak dikenal kezaliman, banyak hartanya haram, jangan deket-deket. Kamu harus jauh daripada dia seperti kamu menjauh kelihatan macan. Gimana kalau ada macan? Langsung singitan kon. Kunci. Klik. Kalau kamu ketemu dengan orang yang dolim, rentenir atau apa, kunciin, klik. Wes. Biar selamat kamu. Duduk. Ini begini Pak. Ini cuma sekian persen loh. Nanti Anda itu akan mendapatkan keuntungan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Loh, bahaya kamu ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Udah dinyatakan oleh Allah, dicabut berkahnya riba. Kon bakal bangkrut dunia akhirat nanti. Nggak usah deket-deket orang begitu. Kamu harus takut dengan orang model begitu seperti kamu takut dengan macan dan racun. Bahkan mungkin takut dengan orang itu seperti takut daripada api. Kamu harus jauh, jaga jarak daripada orang-orang yang model begitu. Bahaya. Bahaya. Enggak, ini caranya kalau model begini ini halal jadinya. Hati-hati hila. Laisa dinullah bil hiyali. Agama Allah itu bukan tipu daya. Jangan kamu cari-cari cara. Cari rezeki yang halal. Kenapa? Emangnya kamu, kebutuhan kamu seberapa sih? Kebutuhan manusia ini seberapa Pak? Kalau hidup ini cari kebutuhan, satu piring itu cukup wareg. Kebutuhannya sapi sama kebutuhannya Anda lebih banyak kebutuhannya sapi. Wetengi sak mulu gede ini. Apalagi gajah. Anda ini dikit, perlunya satu piring ini sudah penuh perutnya Anda. Kalau Anda untuk cari kebutuhan hidup, insya Allah kamu akan dapat yang halal. Tapi karena kamu pingin kaya, bukan dengan cara yang selamat, jadinya ngawur. Dan Anda tidak akan bisa bahagia dunia akhirat. Yang dikhawatirkan berkah dicabut 7 turunan nanti. Seperti pernah diterangkan pada pengajian yang lalu. Karena itu penting sekali untuk kita berhati-hati dalam masalah halal haram tadi ini. Hadirin sekalian rahmati Allah, sebentar lagi tanggal 25 Desember itu hari Natal ya. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikutan orang yang menyatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Karena mengucapkan selamat Natal itu adalah hukumnya haram. Hati-hati. Tidak boleh. Nih, di Mughunil Muhtaj dikatakan wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Wa man yumsikul hayyata wa yadkhulun nar. Wa man qala lidimmiyin ya hajj. Wa man hanna'ahu bi'idih. Dan ditakzir. Pemerintah wajib mentakzir. Mentakzir ini menghukum siapa orang yang mencocoki orang-orang kafir dalam hari raya mereka, ikut merayakan hari raya mereka. Tokohnya umat Islam dikasih misalnya cemara, kasih lilin, hati-hati. Waman yumsikul hayyah, di muka orang-orang megang ular, hati-hati. Kenapa? Bisa ditiru sama anak-anak, itu bahaya. Orang begitu harus ditangkap. Wa yadkhulun nar, membuat
dirinya tadi itu masuk ke api untuk praktek kekebalan, dibacok, tidak mempan. Ini orang bukan bagus ini. Seperti jaran kepang makan apa namanya? Beling misalnya, dicocok, tidak mempan. Ini bukan hal yang bagus. Ini pemerintah harus melarang. Kenapa? Khawatir nanti anak-anak niru. Pernah terjadi itu. Ada di daerah Keraksan sana. Adiknya sama kakaknya disembelih. Kenapa? Karena ngelihat ada yang menyembelih kambing. Gak ngerti anak kecil. Hati-hati. Hah? Kemudian mengatakan kepada orang kafir dhimmi, haj, ya haj, dianggap guyonan. Ini haji nih, kafir dhimmi bar haji. Hati. Wa man hanna'ahu bi'idi, menyatakan selamat hari raya kepada orang kafir. Ini harus ditakzir. Hati-hati. Kalau Anda setuju dengan kekufurannya, hukumnya murtad. Karena itu udahlah, nggak usah kita, dan banyak bukan hanya disebutkan di satu kitab. Kita buat satu risalah Isak Mini Gedini. Paham ya? Ini semuanya membuktikan bahwa haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal. Tidak usah pinter-pinteran. Kiai-kiai dulu ada mengucapkan selamat Natal. Hah? Ini agama Nasoro zaman dulu sudah ada. Nggak ada mengucapkan gitu. Karena itu udahlah, nggak usah pinter-pinteran, cari selamat. Masih tidak ngomong-ngomong apa sih? Biar mereka masuk gereja merayakan Natalnya mereka, nggak ngurus. Tapi jangan kamu tadi itu ikut-ikutan seperti mereka. Wah, kita harus bersatu. Kenapa? Memangnya kalau nggak mengucapkan selamat Natal, ente ini nggak bersatu. Udahlah, jangan membodohi umat. Selamat, jaga mulut, istighfar, baca Quran, nggak usah mengucapkan selamat Natal. Nggak dosa. Kalau Anda mengucapkan selamat Natal, udah jelas ada di kitab-kitab dinyatakan itu adalah dilarang. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala yang haram. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang halal. Bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Al-hadini yakun salihah. Al-Fatihah.